Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Senang sekali saya Azalia Rifa bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Belahan Jiwa. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak acara ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa dan pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu suamiku engkaulah jalan surgaku. Ya, Islam menempatkan suami pada posisi yang sangat istimewa tentunya dalam kehidupan seorang istri. Bukan karena suami lebih mulia secara manusiawi, melainkan karena Allah menjadikan ketaatan kepada suami sebagai salah satu jalan menuju keridhaannya. Dan disinilah letak keindahan yang luar biasa bahwa mencintai suami dengan tulus, melayaninya dengan ikhlas, dan mendoakannya dengan sepenuh hati, semuanya bernilai ibadah yang agung di sisi Allah. Ya, tentunya pemirsa dan pendengar, kami mengundang Anda untuk bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Dan untuk membahas tema yang sangat istimewa ini, kita akan membahasnya bersama salah seorang pengurus Keputrian MTA Pusat, yaitu Dr. Lilis Sunarti. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Bagaimana kabar hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, senang sekali bisa kembali bersama Bu Dr. Lilis dalam acara Belahan Jiwa. Ini sebenarnya sudah lama sekali. Betul. Ini pemirsa dan pendengar tentunya sangat merindukan Dr. Lilis ya. Dokter, kali ini tema kita suamiku engkaulah jalan surgaku. Ini tema yang sangat mendalam. Tentunya sebagai seorang istri menjadikan cintanya kepada suami itu bukan hanya sebagai kebahagiaan di dunia, tentunya juga menjadi jalan untuk seorang istri bisa menuju jannahnya Allah. Nah, untuk tema kali ini silahkan Dokter mukadimahnya. Terima kasih Mbak Latifah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi pemirsa dan pendengar radio MTA dan pemirsa TV MTA di rumah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di acara Belahan Jiwa, Mbak ya. Memang sudah lama ya saya tidak bisa hadir di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan pemirsa TV di rumah dan pendengar radio sehat semuanya nggih, bisa mendengarkan MTA TV dan radio kita pada pagi hari ini. Untuk tema kali ini, kenapa saya memberi judul suamiku adalah engkau jalan surgaku. Memang ya Mbak ya, rumah tangga kalau sudah kita berkomitmen untuk menjalankan ibadah terpanjang atau rumah tangga, memang kan antara suami dan istri itu ada hak dan kewajibannya ya. Itu salah satunya tadi ya, karena hak suami itu otomatis kewajiban kita sebagai seorang istri ya. Kenapa atau kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri? Salah contohnya tadi sudah disebutkan Mbak Latifah pada ketaatan kita kepada suami kita. Jadi memang kalau kita sudah berkomitmen untuk membangun rumah tangga ya harus diseimbangkan antara hak dan kewajiban baik itu suami kita maupun kita sebagai seorang istri. Jangan sampai ada ketimpangan, kita maunya diberikan hak aja tapi tidak mau melaksanakan kewajiban kita. Bagaimana atau kita itu bisa harapannya ya di dunia kita rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, nanti harapannya di jannahnya kita bisa bertemu kembali. Lah bagaimana kita bisa menempuh jalan seperti itu agar rumah tangga kita itu bisa tadi ya Mbak, sakinah mawaddah warahmah, ya salah satunya tadi yang disebutkan Mbak Latifah adalah ketaatan kita kepada suami ya. Jadi taat dalam hal ini adalah taat kita dalam segala hal selama yang diperintahkan suami itu tidak melanggar aturan agama dan tidak
tidak membebani kita di luar kemampuan kita sebagai seorang istri. Jadi kalau kita itu taat dan ikhlas melakukan perintah, menjalankan perintah suami kita selama tidak melanggar aturan agama Allah, insya Allah itu termasuk ibadah kita kepada Allah asal kita dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu tanpa mengharapkan imbalan ya Pak. Seharusnya kita merasa ini kita menjalankan kewajiban ini kan menyenangkan suami, tetapi di samping menyenangkan suami kita itu juga termasuk kita ibadah untuk menjalankan kewajiban kita kepada suami. Otomatis kita juga menjalankan kewajiban kita kepada Allah, otomatis nanti mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan kita mendapatkan surganya Allah. Seperti itu harapannya. Tetapi dengan catatan tadi, asal ketaatan kita tidak melanggar aturan agama Allah, tidak di luar batas kemampuan kita ya, seperti itu. Kadang kan ada juga suami yang memaksakan. Kalau ketaatan kita kepada Allah itu kita tempuh dengan keikhlasan tadi, otomatis nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah ya Mbak ya. Taat dalam hal ini jangan sampai kita Mbak, perintah suami yang menyimpang, misalnya kita harus lepas hijab, kita harus tidak menjalankan kewajiban sholat, itu jangan mau. Karena apa? Karena itu melanggar aturan agama Allah. Kemudian yang selanjutnya yang di luar batas kemampuan kita itu contohnya apa yang dilakukan laki-laki kita harus bisa, tidak seperti itu. Kita menjalankan rumah tangga harus seimbang antara suami dan istri. Jangan sampai suami kita memaksakan kehendak, kamu tuh harus taat, harus menjalankan perintah saya itu, tetapi di luar batas kemampuan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Contohnya apa tuh Mbak, pekerjaan suami apa ya yang biasa dikerjakan? Misalnya kita kadang kan ada yang seorang istri yang tangguh, maksudnya semuanya bisa lah. Tetapi kalau misalnya ada genting yang bocor kok kita suruh membetulkan, ya jangan mau. Walaupun kita mungkin bisa, kita mungkin sanggup, jangan seperti itu di luar kebatas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Seperti itu memang harus ada keseimbangan antara suami istri, jangan sampai mendikte. Maksudnya betul-betul memang harus apa yang saya perintahkan harus ditaati, bukan seperti itu. Sudah disebutkan tadi taatnya kita kepada suami asal tidak melanggar aturan Allah, ya memang dijalankan walaupun perintahnya itu tidak sesuai dengan kemauan kita Mbak. Misalnya kan suami memerintahkan kita, kamu nggak boleh pergi dek, harus di rumah. Tetapi kita sudah terlanjur janjian sama teman. Nanti jangan kita pakai muka masam, cemberut, melakukan dengan terlalu, itu nggak akan dapat pahala, sama aja. Jadi apa yang diperintahkan suami itu yang tidak sesuai dengan kita, sebetulnya itu pahalanya lebih banyak. Asalkan kita melakukan dengan ikhlas. Ya awal-awal kita, aduh kok seperti itu ya, padahal sudah janjian, iya berat. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi nanti di hadapan Allah itu pahalanya sangat besar. Karena apa? Karena mematuhi perintah suami kita. Jadi walaupun kita kadang itu ya, kok nggak boleh ya seperti ini ya, tetapi kalau kita bisa melakukan dengan ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Itu yang paling penting Mbak. Jadi kadang kan perintah suami misalnya sesuai dengan kehendak kita, kan kita melakukan dengan senang aja, enjoy aja ya, itu tantangannya tadi. Kalau kita melakukan perintah suami yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu mesti akan berat sekali lah. Itu yang perlu kita kita gali. Mungkin kita itu perintah suami saya ya harus menjalankan dengan ikhlas. Suami saya tidak mengizinkan, berarti saya tidak boleh untuk melakukannya. Seperti itu. Kita sebagai seorang istri, kita wajib taat dan ikhlas perintah suami kita. Seperti itu. Di dalam Quran surat An-Nisa ya Mbak ya 24, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada suami mereka dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi tadi ya memang kita taat kita kepada suami itu kan dimana difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nisa, memang betul-betul kita itu harus wajib dan mau taat kita harus kita lakukan semata-mata karena kita mengharap ridha Allah, kemudian dilakukan dengan ikhlas. Intinya seperti itu. Jangan sampai kita melakukannya itu dengan suami kita memerintahkan kita karena tidak sesuai dengan hati nurani kita, nanti dengan muka yang masam, dengan cemberut, kemudian marah-marah, padahal itu kan tidak boleh. Nama saja kita taat atas perintah suami selama perintahnya tidak melanggar aturan agama Allah. Jadi betul-betul kita itu harus taat dan ikhlas asalkan perintah suami tidak melanggar aturan agama Allah. Yang paling penting itu agar kita bisa mendapatkan pahala
Allah dan harapannya nanti kita bisa mencapai surga bersama-sama dengan suami kita. Seperti itu. Dan ada juga ya sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Umamah, tidakkah seorang mukmin mendapatkan manfaat setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya melebihi istri yang solehah? Jika suami memerintahnya, ia taat kepadanya. Jika suami memandangnya, ia mampu menyenangkannya. Jika suami bersumpah kepadanya, ia memenuhi sumpahnya kepadanya. Dan jika suami pergi meninggalkannya, ia menjaga diri dan hartanya. Itu kan tadi di dalam Quran surat An-Nisa sudah disebutkan seperti itu ya, kita harus taat kepada suami kita. Kemudian kita sebagai seorang istri juga kewajiban kita adalah menyenangkan suami kita. Jadi kadang kan beliau kadang kan kita di akad pagi atau kita bisa mendengarkan radio itu kan ada yang sebagian seorang istri ketika suaminya pulang disambut dengan wajah gembira, wajah bersih, senyum, itu sebagian maksudnya itu sudah menyenangkan suami kita. Tetapi jangan sampai kalau kita menyambut suami kita bajunya dari pagi belum ganti, belum mandi, rambutnya nggak disisir, wajahnya masam, ya seperti itu tidak akan membawa rumah tangga itu rumah tangga yang baik gitu. Karena apa? Karena akan menimbulkan suami kita, aduh aku capek-capek sampai rumah kok istriku seperti ini, padahal di luar pandangannya yang lebih cantik, lebih baik itu kan banyak. Makanya kan kadang kalau suami kita kadang kan manusia tidak lepas dari salah ya Mbak ya, karena kalau kerjaan suami kita kebetulan di luar rumah itu tidak sesuai dengan syariat kita, campur antara laki-laki sama perempuan, kan itu memang menguji iman betul. Jadi kadang seperti itu suami kita di luar banyak, mereka kan kalau kerja bareng, yang kerja yang perempuan ya dandan cantik, pakai lipstik, bedaan, tetapi di rumah yang dilihat itu tidak sesuai dengan ini seperti di luar. Lah itu akan menimbulkan percecokan rumah tangga, menimbulkan bukan perselingkuhan ya. Jadi kayak main hati ya. Karena apa? Karena ya betul. Karena apa? Karena kita sebagai seorang istri itu tidak berusaha untuk menyenangkan suami. Jadi kalau suami itu bisa mendekati maksiat dan berbuat maksiat itu aslinya ya Mbak ya, mungkin ada kesalahan juga dari istrinya seperti itu. Jadi jangan sampai suami kita itu lebih nyaman di luar dibanding di dalam rumah kita. Makanya kita berkewajiban untuk menyenangkan suami juga. Jadi jangan sampai suami kita itu lebih nyaman, lebih enak kok saya suka yang keluar ya, bukan suka di dalam rumah, padahal di dalam rumah ada istrinya, ada anaknya, kenapa kok enggak dihabiskan waktunya di dalam rumah sehingga bisa mendekatkan kita kepada istri, kepada anak-anak kita sehingga timbul kasih sayang. Tetapi kok suami kita malah milih di luar, lah itu pertanyaan bagi kita sebagai seorang istri. Jangan sampai seperti itu. Jadi bahan evaluasi gitu. Betul, ya Dok ya. Ya, jadi mungkin ada salahnya dari kita, mungkin di rumah tadi selain kita nggak bersih, nggak dandan, nggak rapi, bukan kan cuma pakai bedak listrik biasa saja nggak apa-apa, tetapi kita juga harus membuat ketenangan rumahnya bersih. Walaupun nanti misalnya kita memang kan kalau di rumah itu istilahnya itu pekerjaan tidak pernah habis ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang itu kan sudah dari pagi menyiapkan anak-anak sekolah, menyiapkan suami juga berangkat kerja, kita masak, kemudian nanti selanjutnya nyuci, nyapu lah semuanya itu kan kadang tidak selesai dalam maksudnya kesempatan pagi sampai siang itu kadang kan kita kerja terus gitu. Tetapi itu kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan enjoy, merasa enak, oh itu tugas saya, insya Allah akan nyaman, tidak merasa aku kok bosan ya, aku kok seperti inilah. Memang tugasnya seorang ibu rumah tangga itu kan menjaga keberlangsungan rumah tangga suaminya. Jadi emang itu tugasnya, kecuali kalau sama-sama memang sudah berkomitmen ya Mbak, ada yang suami istri, istrinya suami kerja, istri juga kerja. Tetapi istri yang kerja itu sudah mendapatkan ridho, sudah mendapatkan izin dari suaminya. Lah berkomitmen seperti itu memang harus kerjasama, terutama kalau sudah punya putra dan tidak ada yang menjaga. Mungkin kalau bisa kita membayar pembantu, ada yang ngrewangi lebih enak lagi. Tapi kalau tidak, hanya dititipkan kepada ibu, mertua atau orang tua kita kan lebih susah lagi, harus menyesuaikan seperti itu. Jadi ketika wanita muslimah itu menjalankan ketaat kepada suami,
apa ya, saat itu ia berada dalam ketaatan kepada Allah, sudah saya sebutkan tadi ya, sehingga ia mendapatkan pahala yang terlebih ketika tidak sesuai dengan keinginan, sudah saya sebutkan tadi ya Mbak. Jadi perintah suami itu bertentangan dengan keinginan kita tadi, itu pahalanya lebih besar, seperti itu. Kemudian taat akan terwujud ketika istri itu melaksanakan perintah suami dengan ikhlas tadi, sudah disebutkan ya tadi, taat kita kepada suami, perintah suami itu kepada kita, kita lakukan dengan keikhlasan, itu akan mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena kita mangkel ya melaksanakan karena terpaksa, itu ya tidak akan mendapatkan pahala, seperti itu. Jadi taat kepada suami kita itu menyebabkan terbukanya pintu surga, insya Allah, seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi ketaatan kita kepada suami dan cara kita menyikapi saat suami tidak meridhoi, kalau kita ikhlas, itu menjadi salah satu kunci membuka pintu surga, Masya Allah. Ya dokter, kalau kita menjalankan ketaatan kepada suami, kemudian menjadikan suami kita sebagai salah satu kunci pembuka pintu surga, tentunya kita sebagai seorang istri juga harus mengetahui apa saja sih kewajiban kita, hak-hak kita sebagai istri, itu juga kita harus tahu. Nah nanti silakan dokter dibahas di segmen kedua, tentunya pemirsa dan pendengar penasaran nih apa sih kewajiban dan hak sang istri gitu. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali sesaat lagi. Tentunya kami juga membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi melalui telepon di 0271 6793000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Belahan Jiwa. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, yakni Suamiku Engkau Jalan Surgaku bersama Dr. Lili Sunarti. Ya baik dokter, silahkan untuk dilanjutkan materinya tadi. Terima kasih Mbak Latifah. Sebetulnya apa ya, banyak apa yang menyampaikan itu, ada sebuah riwayat ya Mbak ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu-pintu mana saja yang engkau kehendaki. Gitu kan. Sebetulnya kalau dohirnya itu kan kelihatannya mudah, kita sudah menjalankan 5 waktu, sudah puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Tetapi prakteknya, memang prakteknya ya kalau kita melaksanakan betul-betul dengan ikhlas, ya mungkin akan gampang. Tetapi karena sekarang kan banyak godaannya Mbak, terutama era digitalisasi ini, jadi mereka kadang kita sebagai seorang istri, kadang kita sebagai seorang ibu, itu kadang-kadang apa ya, melupakan kadang. Jadi mungkin yang sudah menjadi ini sudah kewajiban, mungkin sholat 5 waktu, puasa itu kan memang kita mengerjakan bareng-bareng, lalu di rumah juga lah. Yang itu yang paling yang penting adalah menjaga kemaluan dan taat pada suami kita. Itu nanti apa ya, kadang akan mengalami apa ya, rintangan, mengalami apa ya namanya, tantangan, kesulitan, itu pasti Mbak. Karena apa? Karena yang namanya kita apa ya, diperintah suami, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah kita melakukan dengan senang gembira. Tetapi kalau kita tidak sesuai tadi, tentu akan ada kendala. Lah itu yang akan menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita menjalankan dengan ikhlas, insya Allah ketenangan rumah tangga, ketentraman, harapan kita rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, insya Allah akan terpenuhi. Karena apa? Karena kalau istri taat, suami otomatis senang, ridho, seperti itu. Tetapi kalau membangkang lah, otomatis akan apa namanya, percekcokan, perselisihan itu akan timbul. Makanya tadi disampaikan Mbak Latifah, bagaimana tuh kita untuk biar bisa apa namanya, menggapai surga atas ridho suami kita. Itu tadi satu diantaranya adalah taat kepada suami. Kemudian juga tadi ya Mbak, melakukan segalanya apa perintah suami itu atas apa ya, misalnya sesuai kemauan kita dan tidak sesuai kemauan kita, kita melakukan
melakukannya harus dengan ikhlas. Kemudian juga kita harus bekerja sama dengan suami kita untuk dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena apa? Karena kita dalam rumah tangga kalau sudah berkomitmen berdua, makanya kita harus saling mengingatkan, saling menegur. Jangan sampai kita melangendoni, jangan sampai malah kita mas nggak apa-apa, itu nggak salah, itu nggak dosa, jangan sampai. Makanya kita harus bekerja sama antara suami dan istri agar kita bisa mencapai kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya tadi contohnya adalah kalau suami kita atau kita sebagai istri berbuat salah, ya diingatkan, ditegur. Tetapi yang menegur juga harus dengan lemah lembut, dengan ikhlas, jangan kasar. Terutama kita sebagai seorang istri. Jangan sampai kita berlaku tidak sopan dan tidak menghargai suami kita. Jadi memang kita boleh menegur istri sebagai istri boleh menegur suami, dan suami juga harus menegur dan mengingatkan kepada istri kita, karena itu tugas dan kewajiban dari suami sebagai pimpinan rumah tangga. Maka kalau kita bisa menjalankan, bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah ketentraman, ketenangan di dalam rumah tangga insya Allah akan terjaga, dan kita insya Allah akan menggapai ridho dari Allah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah agar kita bisa mencapai jannahnya, membantu suami menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, ya tadi Mbak, jangan sampai kita sebagai istri atau suami mendekati maksiat. Karena apa? Karena kalau kita itu dilarang suami keluar dari rumah tanpa izin suami, mungkin tanpa didampingi suami, insya Allah itu ada baiknya. Karena apa? Karena kalau kita itu kadang iman itu kadang kan ya Mbak, dipengaruhi teman-temannya. Kalau kebetulan teman-teman yang kita ikuti itu tidak mengerti aturan agama, itu akan membawa nggak apa-apa loh salaman wong temennya sendiri. Itu kadang kalau kita sudah gini aja, ayo salaman orang apa lah, seperti itu yang harus dijaga. Makanya kalau kita suami kita itu memerintah kita jangan keluar tanpa ridhonya, tanpa didampingi, ya sudah dilakukan dengan ikhlas. Karena apa? Karena takutnya seperti itu. Saya itu sering sekali sudah saya gini loh nekat ngopo tuh salaman ragil seperti itu, banyak yang seperti itu. Itu kan jangan auzubillah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena kita betul-betul menjaga diri kita, insya Allah suami kita juga akan tenang waktu bekerja, tenang waktu mencari nafkah. Lah begitupun suami kita di tempat kerja, jangan sampai karena perhatian dari wanita lain menjadikan lupa bahwa di rumah sudah ada yang menunggu istri dan anaknya. Makanya kita bersama-sama bersama suami harus menjauhi, kita jauh dari kemaksiatan. Dengan tadi jangan saling mengingatkan, jangan sampai kita terlena karena kehidupan di luar yang seperti itu sudah bebas, jangan sampai kita terbawa. Makanya kalau mencari teman dekat juga yang bisa mengingatkan, juga yang satu akidah Islam. Jadi kalau kita salah tetap diingatkan, bukan salah gak popo ya itu sudah biasa, karena di luar itu salaman biasa, di luar itu boncengan lawan jenis sudah biasa. Jangan sampai kita ikut terbawa, karena apa? Itu sudah biasa loh, nggak apa-apa, nggak ada yang nggak apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kita mendekati ke maksiat. Jangan sampai kita akan nanti menimbulkan percecokan di dalam rumah. Karena apa? Karena sifat istri cemburu, suami juga bisa cemburu, karena kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai seperti yang tadi. Jadi kita menganggap itu hal yang biasa, salaman, boncengan, udah makan berdua, padahal tidak berkhalwat berdua, tidak ada yang mendampingi. Seperti itu. Mohon maaf dokter, izin memotong. Bagaimana caranya istri bisa legowo nih? Kalau kita minta izin ke suami tapi suami tidak mengizinkan, itu kadang-kadang kan berat sekali. Kalau dari dokter ada tips badan? Karena berat dok, aku kan pengennya gini. Iya betul. Memang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi perintah suami itu kadang kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Lah bagaimana kita itu bisa legowo? Awal-awal itu mesti Mbak ada batu sandungan di hati. Kok nggak boleh ya? Cuman padahal kita cuman misalnya mau main sama teman-temannya podo-podo wanita. Tetapi karena tanpa izin suami, ya kita tidak boleh melanggar. Ya memang kadang pertama itu ganjel ya Mbak. Tetapi dikembalikan tadi, kalau kita melakukan perintah suami dijalankan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala, dan insya Allah kita akan bisa mencapai jannahnya. Yaitu tadi legowo nanti bisa. Tetapi awal gerunjal itu manusiawi, nggak apa-apa. Jadi tetapi kita kembalikan lagi tadi bahwa perintah suami itu selama tidak melanggar aturan agama Allah, kita harus wajib taat. Maka walaupun gerunjal awal-awalnya ya Mbak, tetapi kalau kita betul-betul itu
ini saya itu berbuat seperti ini, mematuhi perintah suami itu dah kita ketaatan kita kepada suami, kita juga akan mendapatkan ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas tadi. Insya Allah nanti di akhirat dan mungkin di dunia Allah akan memberikan kemudahan kepada rumah tangga kita. Itu yang harus diingat-ingat ya, Dok ya. Betul. Nanti Allah, kalau kita taat kepada suami, nanti Allah akan menunjukkan jalannya, akan memberikan kebahagiaan yang lain juga. Nanti juga harus diingat bahwa ketaatan saat ini nanti berbuah tadi kunci surga. Ya, betul. Insya Allah misalnya di dunia tidak tidak ada perpecahan, belum kita mendapatkan kok ini nggak ada hasilnya ya, kok kayak terasa biasa-biasa, insya Allah Allah akan memberikan balasan nanti di akhirat seperti itu. Kemudian selanjutnya cara kita mencapai tadi ya Mbak ya, ketaatan kepada Allah tadi, ketaatan kepada suami kita termasuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana bisa kita mencapai surganya Allah nanti? Salah satunya adalah dengan setia kepada pasangannya Mbak, setia kepada suami kita. Kadang kan kalau kita sudah berkomitmen membangun rumah tangga berdua, kadang rumah tangga itu kan kadang berjalan lurus, berkelok-kelok. Lah kita sebagai seorang istri harus tetap setia mendampingi suami. Baik itu suami kita yang mencapai kesuksesan maupun suami kita mencapai kegagalan. Jadi jangan sampai sewaktu suami kita jalannya lurus, semuanya terpenuhi, kebutuhan material terpenuhi, kemudian kita bisa beli apapun, tetapi kondisi kan tidak tidak tetap ya, kadang berubah. Jadi namanya roda kan berputar, kadang suami posisi di bawah, kebetulan diuji dengan rezekinya surut, tidak bisa, kemampuan ekonominya berkurang. Ya jangan kita sebagai seorang istri, aku nggak mau seperti ini, harus seperti yang kemarin, nggak bisa. Kemudian kita berkeinginan meninggalkan suami, padahal kita sudah berkomitmen berdua membangun rumah tangga biar kita bisa mencapai surganya Allah, ya harus menjalankan ujian dari Allah, baik itu ujian kesenangan maupun ujian kesedihan. Jangan sampai pas apik-apik kita mau mendampingi, tetapi pas ditimpa masalah kita meninggalkan suami kita. Naudzubillah, jangan seperti itu. Harus setia setiap saat betul. Iya, jadi kalau kita kemarin sudah di atas, mungkin diuji Allah di bawah, ya nanti dialami berdua, dilakoni berdua. Mudah-mudahan itu mendekatkan kita, hubungan kita sebagai suami istri, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kalau mendapat ujian kesusahan, kita kan ingatnya kepada Allah lebih besar, Mbak. Makanya mungkin dengan ujian Allah itu kemarin pas diuji senang kok lali, jadi ibadahnya berkurang, jadi zakatnya berkurang, jadi amaliyah yang lain berkurang. Ini kok diberikan ke ujian kesusahan, lebih mendapatkan hubungan kita sebagai istri dan suami, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, itu berarti teguran dari Allah untuk kita. Tandanya Allah kangen ya. Allah sayang kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Agar agar rumah tangga kita itu semakin tadi ya Mbak, harapannya tenang, tentram, nanti mengharapkan ridha Allah, kita melakukan semuanya itu atas ridha Allah, kita melakukan ibadah berdua sama suami, kemudian melakukan amalan yang lain, mengaji bersama dengan suami, insya Allah akan terjaga seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah usaha-usaha kita agar bisa mendapatkan ridho suami, adalah istri harus jujur kepada suami. Kadang kan kita sebagai manusia kadang kan tidak lepas dari salah ya Mbak ya. Kadang kan kalau kita itu melakukan sesuatu kesalahan, ya harus berani mengakui suami kita, Mas saya begini-begini, mungkin menghabiskan uang belanja harusnya untuk keperluan lain, ya jangan sampai di belakang nanti ada menimbulkan percecokan. Karena apa? Karena kalau terjadi perselisihan rumah tangga otomatis tidak akan tenang, tidak akan tentram. Karena apa? Harusnya tadi untuk kebutuhan yang lain, mungkin untuk bayar sekolah anak, kok ndelala istrinya punya keinginan untuk belanja yang bukan barang pokok, bukan sesuai kebutuhan. Kita harus jujur, jangan sampai ndelik-ndelik, jangan sampai di belakang suami kita tidak mengakui seperti itu. Karena apa? Karena nanti otomatis Allah juga akan membukakan, ini awal-awal suami mungkin nggak tahu, tetapi Allah itu akan mesti membukakan suatu saat. Ini ternyata tadi uangnya buat apa ya Ma, buat apa ya Bu, lah seperti itu. Jangan sampai kita
apa ya namanya istilah Jawa itu teringsutan di belakang Apa suami itu? ya itu istilahnya pokoknya ndil-ndil agar suami Iya. kita tidak tahu, jangan sampai naudzubillah seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan kita misalnya perlu sesuatu ya harus komunikasi yang efektif disampaikan. Karena apa? Karena kunci rumah tangga itu biar bisa berjalan dengan sakinah mawaddah warahmah itu tadi komunikasi yang efektif. Kadang kita sebagai seorang istri kadang kan mendam ya Pak, yang menyampaikan itu apa ya nggak berani apa karena kita tidak bisa komunikasi ya otomatis komunikasinya harus dibangun dua. Jangan sampai istri aja yang komunikasinya aktif tetapi suami juga harus dipancing. Suami juga harus bisa apa namanya bisa memancing istrinya. Oh ini mama pengen apa toh, ini papa pengen apa, itu disampaikan. Jangan sampai kok diam-diaman dan nanti akan jadi bom waktu. Ya itu jadi komunikasi yang efektif itu memang perlu banget disampaikan. Jadi jangan sampai apa namanya suami atau istri punya keinginan, mau menyampaikan tetapi tidak mau disampaikan karena tidak enak, karena pekewo, karena yang lain. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa ya Mbak, kalau mungkin kemarin sudah saya sampaikan dalam hubungan suami istri ya Mbak, kalau misalnya itu sehari-hari sudah kita bekerja kemudian tidak bertemu, nanti ketemunya pas di tempat tidur, diusahakan kita melakukan pillow talk. Jadi bincang-bincang. Tadi aktivitasnya sehari ngapain aja, mungkin suaminya bisa cerita, kemudian istri juga bisa cerita, istri yang di rumah, oh tadi ini Pak aku kesulitan tadi, memang repot, tidak sempat nyapu, itu disampaikan nggak apa-apa. Jadi apa namanya ya betul iya, jangan sampai dipendam. Kita sebagai seorang wanita kadang kan mau menyampaikan itu pekewo, dipendam aja, jangan sampai. Jadi komunikasi yang efektif itu untuk kunci rumah tangga kita biar bisa mencapai tadi ketenangan, ketentraman, aman. Karena apa? Karena akan sama-sama menjadi bom waktu. Suami punya keinginan tetapi tidak disampaikan ke istri, istri punya keinginan juga tidak sampaikan ke suami, akan menjadi bom waktu bagi rumah tangga, akan membawa masalah pertikaian, percekcokan. Sebetulnya memang rumah tangga itu ya tidak akan lepas dari jalan mulus ya Mbak. Maksudnya ada elemen sosok ya patuh, sosok ya rukun, sosok ya kasih sayang, itu tetapi harus apa yang namanya diselesaikan dengan islah, dengan maksudnya suami istri itu harus berani mengakui itu tadi saya gini ya maaf ya, langsung juga bisa misalnya ditahan dulu sampai nanti pilok tok sama-sama tidur kan lebih nyaman, lebih lego istilahnya gitu ya, iya betul seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menjaga amanah. Banyak juga yang sampaikan adalah kita sebagai apa yang istri itu harus bisa dipercaya dan harus merasakan apa namanya selalu kita itu melakukan segala sesuatu itu dikuasai oleh Allah, walaupun suami kita tidak tahu, suami kita tidak ada di rumah, tetapi kita merasa betul-betul apa yang kita lakukan sebagai seorang istri itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan mesti akan dicatat oleh malaikat. Jadi sebagai seorang istri kita harus amanah, menjaga diri kita juga dan menjaga harta suami kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Mbak ya, ini mungkin masih banyak ya, tadi sudah disampaikan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian kita yang utama adalah melayani suami, kemudian mengurus rumah tangga dan menyiapkan segala keperluan. Jadi tidak hanya mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak yang sudah punya putra, itu memang tugas kita sebagai seorang istri. Jangan sampai suami kita merasa dikesampingkan, merasa dilupakan, orang dilayani, kemudian anak-anak kita juga merasa tidak diperhatikan. Karena apa? Karena kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bekerja di luar rumah. Jangan sampai itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tugas kita yang utama sebagai seorang istri memang memenuhi kebutuhan suami, kemudian menjaga keberlangsungan rumah tangga suami kita. Jangan sampai walaupun kita mungkin bekerja di luar, jangan sampai kita lupakan tugas utama kita adalah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Seperti itu. Masya Allah, ini materinya sangat mendalam sekali. Bagaimana kita sebagai seorang istri bisa menjalankan ketaatan kepada suami itu dengan penuh
kesenangan gitu, penuh Ikhlas yang keikhlasan penting, gitu ya, ya. betul. Masya Allah. Jadi suami kita kita hidup bersama suami itu tidak hanya nanti di dunia saja, Ya, betul. tapi juga nanti sampai di surganya Ya, Allah. Gitu harapannya ya. di dunia kita bersama, di akhirat insya Allah dipertemukan di surganya Allah. Amin. Dan masih bersama-sama Ya, tentunya intinya. kita juga berharap bisa mengamalkan nih ilmu yang tadi Ya. sudah disampaikan oleh Dokter Lilis. Ya, baik dokter, ini ada pertanyaan yang masuk Ya. dari hamba Allah di Solo. Saya seorang suami sakit stroke sudah 18 tahun, belum bisa mencari nafkah sama sekali. Istri meninggalkan tempat tidurnya suami selama 2 tahun. Hukumnya bagaimana, dokter? Ya, seperti itu memang sulit ya Pak ya. Memang kewajiban kita sebagai seorang istri itu taat kepada suami, dan kewajiban seorang suami itu memenuhi kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah terhadap istri kita. Kalau tadi sudah berkomitmen seumur hidup sebagai pasangan membentuk rumah tangga, ya apapun yang dialami ya menjadi risiko berdua. Kalau suaminya baru ditimpa kesakitan, kemudian ujian kesusahan, kemudian jenazah sakit stroke, kalau stroke yang otomatis yang agak parah itu, kadang kan memang anggota tubuh tidak bisa bergerak, tidak bisa aktivitas, semuanya serba dibantu. Ya kita sebagai seorang istri harusnya ya tetap mendampingi suami. Lah bagaimana toh kita untuk mencari nafkah? Karena apa? Karena suami kita tidak bisa mencari nafkah, otomatis istri juga harus membantu ya. Tetapi jangan sampai melupakan tugas kita sebagai seorang istri untuk mendampingi suami. Karena apa? Karena suami kita baru ditimpa kesusahan, otomatis kita juga harus merasakan, harus ikut mendorong suami kita biar semangat. Karena apa? Karena penyakit stroke yang dialami oleh suami ini harus mendapatkan dukungan dari keluarga, dari istri terutama, dan anak-anaknya. Karena kalau seperti itu sudah di tempat tidur tidak bisa apa-apa, stresornya tinggi, apalagi kalau sampai kita melupakan Allah. Rasanya kok aku seperti ini ya. Lah itu ujian dari Allah. Kalau kita menerima dengan ikhlas, kemudian saling legowo, suami juga legowo, istri juga legowo, harusnya bisa menjalankan kedua-duanya dengan ikhlas, Mbak. Kalau suami meninggalkan tempat tidur, berarti kan harusnya nggak boleh, itu kan akan mendapatkan laknat Allah. Padahal kan tadi sudah disampaikan tugas kita menjalankan kewajiban kita taat kepada suami atau atas perintah suami apabila perintah suami tidak melanggar aturan agama Allah. Bagaimana mengatur waktunya? Mungkin karena suami tidak bisa mencari nafkah, kemudian istri harus membantu suami untuk mencari nafkah, ya dibagi waktunya antara suami ridho atau lego-lego ditinggal untuk bekerja atau minta bantuan kepada anak-anak ya. Mungkin anak-anak sudah besar diminta tolong, mungkin membagi waktu menemani bapak kalau ibunya bekerja seperti itu. Tetapi harus dikomunikasikan dengan suami. Jangan sampai suami kita tidak ridho kepada kita tadi. Karena apa? Karena kalau suami kita tidak ridho, kita akan mendapatkan laknat dari Allah, tidak bisa mencapai surganya Allah. Seperti itu. Ya, mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi kembali, iya betul. Ya. Karena apa? Karena ya tidak karena ujiannya dari Allah suami kita yang sakit. Kebetulan kadang suami kita itu pemimpin rumah tangga kita, tugasnya kewajibannya adalah memberikan nafkah, tetapi karena terbentur sakit, kewajibannya bisa gugur karena dibantu istrinya. Tetapi baiknya harus dikomunikasikan. Mungkin sebelum sakit juga ada usaha yang lain, tinggal melanjutkan kan lebih enak. Kemudian kalau tidak ada usaha yang lain, kemudian diiringi dengan istri harus dibantu, mungkin bisa bekerja di luar, tetapi harus dikomunikasikan dengan suami kita. Suami kita ikhlas atau enggak, ridho atau enggak. Ya, ini semoga menjawab pertanyaan hamba Allah tadi. Dan tentunya ini dokter sudah berada di ujung perjumpaan kita. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Nanti Latifah. kita berharap dokter sehat selalu dan bisa kembali membersamai pemirsa dan pendengar tentunya dalam belajar bagaimana kita bersama pasangan. Ya, terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Ya, baik pemirsa dan pendengar di
dimanapun Anda berada. Demikian perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa. Saksikan program Belahan Jiwa yang hadir setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.